Di sebuah kota megah, tinggal seorang anak tunggal bernama Radia. Ia hidup di rumah besar bertingkat dengan halaman luas dan kamar yang penuh dengan mainan mahal. Sejak kecil, setiap keinginannya selalu dipenuhi. Jika Radia ingin sepatu dengan warna tertentu, ibunya akan membelikan yang paling mahal. Jika ia ingin bermain game terbaru, ayahnya akan memesan langsung dari luar negeri. Namun, ada satu kebiasaan Radia yang membuatnya berbeda dari anak-anak lain. Ia hanya mau sesuatu persis seperti yang ia bayangkan. Jika ada alternatif lain yang fungsinya sama, ia akan menolak mentah-mentah. Ketika sendoknya hilang, ia menolak makan walau ada sendok lain di meja. Ketika bajunya kotor, ia tidak mau memakai baju lain yang serupa, karena menganggap yang ia mau adalah kebutuhan, bukan pilihan. Suatu hari, orang tuanya membelikannya sebuah piring emas berukir indah, berharap Radia makan dengan lebih semangat. Radia senang sekali, namun piring itu pecah ketika ia ceroboh meletakkannya di tepi meja. Pelayan rumah memberikan piring lain yang bentuknya sama besar, meski terbuat dari perak. Radia menolak makan dan berkata ia hanya mau piring emas itu. Hari itu, ia tidak menyentuh makanan sedikit pun. Hari-hari berikutnya, Radia mulai sering mogok. Jika buku tulisnya habis, ia menolak memakai buku lain. Jika bolpennya hilang, ia memilih tidak menulis sama sekali. Sementara itu, waktu berjalan, dan Radia mulai tertinggal dalam pelajaran. Mainan mahal yang dulu membuatnya bahagia kini menumpuk di sudut kamar. Banyak yang rusak karena tidak pernah dirawat. Suatu sore, listrik di rumah padam. Radia ingin bermain game konsol, tetapi tidak bisa karena listrik mati. Pelayan memberinya papan permainan sederhana yang bisa dimainkan tanpa listrik. Radia menolak. Ia duduk di kamar gelap sambil mengeluh. Sementara di halaman, anak-anak tetangga tertawa riang bermain petak umpet meski tanpa lampu. Malam itu, Radia lapar, bosan, dan kesepian. Ia mulai merasakan bahwa terlalu memilih justru membuatnya kehilangan banyak kesempatan. Ketika listrik kembali menyala, ia melihat piring perak yang masih kosong di meja. Untuk pertama kalinya, ia mengambilnya, menaruh makanan, dan makan dengan lahap. Sejak hari itu, Radia mulai mencoba menerima pilihan yang ada. Ia menyadari bahwa bukan bentuk atau warna yang membuat sesuatu berguna, tetapi bagaimana ia memanfaatkannya. Piring perak itu akhirnya menjadi piring kesayangannya, bukan karena harganya, tetapi karena mengingatkan bahwa kebahagiaan sering datang dari hal yang sederhana. Dan di rumah besar itu, anak orang kaya yang dulu enggan belajar mandiri mulai belajar bahwa hidup bukan hanya soal mendapatkan yang diinginkan, tapi juga menghargai apa yang sudah ada.